Di tengah hutan yang sunyi, 4 prajurit TNI sedang patroli rutin. Langkah mereka mantap, mata menyisir setiap sudut. Tiba-tiba, salah satu prajurit berhenti. Diam. Ia mendengar suara yang tidak biasa. Bukan suara hewan, bukan suara angin, suara seseorang. Penuh amarah. "Hei kau, tikus berdasi, akan kupastikan kau tidak akan tenang." Suara itu menggema dari arah utara. Para prajurit saling pandang. Tanpa komando panjang, mereka berlari menuju sumber suara. Dan apa yang mereka temukan membuat langkah mereka terhenti. 3 orang lansia tergeletak di tanah. Wajah lebam, darah mengalir di pelipis. Tubuh mereka penuh luka seperti bekas pukulan brutal. Salah satu kakek menatap dengan mata gemetar. "Tolong, jangan biarkan dia lolos," ucapnya lirih. "Pak, apa yang terjadi?" tanya seorang prajurit dengan nada tegas. Tak ada jawaban panjang, hanya tatapan penuh ketakutan. Kakek itu mengangkat tangan gemetar, menunjuk ke balik kabut. Di kejauhan, terlihat seorang pria berjas hitam berlari menjauh. Langkahnya cepat, tergesa, seolah takut tertangkap. Bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Dan ketika identitasnya terungkap, ternyata, teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke cerita ini, dari kota mana kalian menonton? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kabut turun lebih cepat dari biasanya pagi itu. Hutan di perbatasan tampak seperti lautan abu-abu yang tak berujung. Suara burung pun terasa enggan bersuara. Hanya langkah sepatu tempur yang berirama pelan menembus tanah lembab. Sersan Ardi mengangkat tangannya, memberi tanda berhenti. Nalurinya terusik. "Dengar itu?" bisiknya. Awalnya hanya samar, seperti angin yang memantul di batang pohon, tapi kemudian terdengar jelas. "Tolong!" Suara itu parau, lemah, penuh rasa sakit. 4 prajurit TNI langsung siaga. Senjata diangkat, mata menyisir sekitar. Tiba-tiba, "Jangan! Jangan biarkan dia lolos!" Suara teriakan seorang lelaki tua memecah kabut. Tanpa komando panjang, mereka berlari ke arah suara. Semakin dekat, aroma tanah basah bercampur bau darah samar mulai tercium. Dan pemandangan itu membuat langkah mereka terhenti. Seorang nenek terbaring di tanah, tubuhnya kotor, wajahnya lebam penuh memar. Darah mengering di sudut bibirnya, nafasnya tersengal lemah. Di sampingnya berdiri 2 kakek. Salah satunya berlutut, memegangi bahu si nenek. Yang lain berdiri gemetar, matanya liar penuh ketakutan. Namun yang membuat situasi berubah drastis adalah gerakan tangannya. Ia menunjuk ke arah pepohonan. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya penuh urgensi. Dia lari ke sana. Sersan Ardi menoleh cepat. Di antara kabut tebal, sekitar 50 meter dari mereka, tampak siluet seseorang. Berjas hitam. Berlari. Langkahnya terburu-buru. Bukan langkah orang yang tersesat, melainkan langkah orang yang takut tertangkap. "Kontak visual!" teriak salah satu prajurit. Sosok itu menoleh sekilas, dan dalam sepersekian detik itu, Ardi menangkap ekspresi wajahnya. Bukan wajah ketakutan biasa. Itu wajah panik seseorang yang tahu rahasianya hampir terbongkar. Pria itu mempercepat larinya dan menghilang di balik kabut. 2 orang tetap di sini, amankan korban. Perintah Ardi tegas. 2 prajurit segera bergerak menolong para lansia. Ardi dan 1 prajurit lainnya langsung mengejar. Namun sebelum ia benar-benar berlari jauh, terdengar suara lemah dari kakek yang menunjuk tadi. "Pak, tolong! Dia bukan orang biasa!" Ardi berhenti sepersekian detik. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan. Ada kemarahan, ada pengkhianatan. Ada kebenaran yang ingin disampaikan. "Apa maksudnya bukan orang biasa?" tanya Ardi cepat. Kakek itu mencoba bicara, tapi napasnya tersengal. "Dia pejaah." Kalimatnya terpotong oleh batuk keras. Darah menetes dari sudut bibirnya. Waktu tak memberi kesempatan. Ardi berlari kembali ke arah pria berjas hitam. Hutan terasa semakin sunyi. Hanya suara langkah dan napas memburu. Jejak sepatu pria itu jelas. Sepatu kulit mahal, bukan sepatu petualang. Aneh, kenapa orang seperti itu ada di tengah hutan terpencil?
Beberapa meter ke depan, Ardi menemukan sesuatu. Sebuah jam tangan mahal terjatuh di tanah. Masih berkilau, meski berlumur lumpur. Ardi mengenal merek itu. Bukan jam sembarangan. Detak jantungnya makin cepat. Ini bukan sekadar kasus orang tersesat. Ini lebih besar dari itu. Sementara itu di belakang, nenek yang terbaring tiba-tiba menggenggam tangan prajurit yang menolongnya. Matanya terbuka sedikit, bibirnya bergerak pelan. Gudang. Malam itu, lalu matanya terpejam lagi. Prajurit saling pandang. Gudang? Malam? Apa yang sebenarnya terjadi? Kabut semakin tebal. Dan di balik hutan yang tampak sunyi itu, sebuah rahasia besar baru saja mulai terkuak. Namun satu hal sudah pasti. Orang yang berlari tadi bukan korban. Dia pelaku. Dan ia takut. Sangat takut. Langkah Sersan Ardi semakin cepat menembus semak belukar. Napasnya teratur. Matanya fokus pada jejak sepatu yang tertinggal di tanah basah. Jejak itu dalam dan tergesa, tanda seseorang berlari dalam kepanikan. Dia tidak terbiasa dengan medan hutan, gumam Ardi pelan. Prajurit di belakangnya mengangguk. Ranting patah, dedaunan terinjak sembarangan. Orang itu tidak mencoba menyamarkan jejaknya. Ia hanya ingin menjauh secepat mungkin. Tiba-tiba langkah Ardi terhenti. Di kejauhan, di sela batang pohon besar, terlihat sosok pria berjas hitam itu tersandung lalu berdiri lagi. Jasnya kini kotor di bagian lutut. Ia menoleh ke belakang. Dan kali ini, wajahnya terlihat jelas. Ardi membeku sepersekian detik. Wajah itu tidak asing. Beberapa minggu lalu, ia melihat wajah yang sama terpampang di layar televisi ruang istirahat markas. Wajah yang sering berbicara tentang integritas dan pemberantasan narkotika. Dadanya terasa berat. Mustahil, bisiknya. Pria itu kembali berlari dan menghilang di balik turunan kecil. Ardi mempercepat langkahnya. Namun ketika ia mencapai turunan itu, yang terlihat hanya jalan bercabang dan jejak yang terpecah oleh bebatuan. Dia turun ke arah sungai, teriak prajurit di belakangnya. Ardi menatap ke bawah. Sungai kecil dengan arus cukup deras mengalir di sana. Jika pria itu masuk ke air, jejaknya bisa hilang. Ardi mengepalkan rahang. Ia sadar pengejaran tak bisa sembarangan. Prioritas tetap korban. Kita kembali, putusnya tegas. Prajurit itu terlihat ragu. Tapi, kita sudah lihat wajahnya. Itu cukup untuk sementara. Mereka kembali ke lokasi para lansia ditemukan. Di lokasi awal, suasana semakin tegang. Nenek itu masih lemah, napasnya berat. Dua kakek duduk bersandar pada batang pohon. Tubuh mereka penuh memar. Salah satu prajurit sedang membalut luka di pelipis kakek yang tadi menunjuk. Ardi mendekat dan berlutut di depan mereka. "Bapak kenal pria yang tadi lari itu?" Tanyanya pelan namun tegas. Kedua kakek saling pandang. Yang menunjuk tadi mengangguk pelan. Air matanya mengalir. "Dia, orang yang sering masuk berita." Ardi menunggu. "Dia pejabat besar." Kata itu akhirnya terucap utuh. Suasana mendadak hening. Angin terasa lebih dingin. Prajurit yang membantu nenek itu menoleh. Wajahnya tegang. "Pejabat apa, Pak?" Kakek itu menelan ludah. Suaranya bergetar. Dia datang ke gudang malam itu bersama beberapa orang asing. Mereka bicara soal pengiriman barang. "Barang apa?" tanya Ardi. Kakek itu menutup mata sesaat, seperti mengumpulkan keberanian. Obat terlarang." Nenek yang terbaring tiba-tiba bergerak lemah. Bibirnya bergetar. "Mereka lihat kami. Mereka tahu kami lihat." Air mata mengalir di wajah keriputnya. "Kami cuma cari kayu bakar. Kami tak sengaja." Ardi merasakan sesuatu di dadanya. Amarah yang perlahan naik. "Lalu mereka memukul kalian?" tanyanya. Kedua kakek itu mengangguk. Dia perintahkan orang-orangnya. Kami dipukul, lalu dimasukkan ke mobil. "Kenapa tidak langsung?" Salah satu prajurit tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dia bilang, "Kalau kami mati di sini, tak akan ada yang tahu." Kalimat itu menggantung di udara. Kabut terasa semakin pekat. Ardi berdiri perlahan. Wajahnya tak lagi sekadar penasaran. Ini bukan lagi tentang pria misterius di hutan. Ini tentang penyalahgunaan kekuasaan. Tentang seseorang yang selama ini berdiri di podium dan berbicara soal moral, namun diam-diam berkomplot dengan pengedar obat terlarang. Dan yang paling membuat Ardi geram,
Orang tua tak berdaya ini dijadikan korban untuk menutup mulut mereka. Salah satu prajurit mendekat cepat. Dan kami temukan sesuatu di balik semak. Ardi mengikuti langkahnya. Di sana tersembunyi di antara ranting dan dedaunan, sebuah mobil hitam mewah terparkir rapi. Mesinnya masih hangat. Pintu pengemudi sedikit terbuka. Di jok belakang terdapat tas kulit mahal. Ardi membukanya. Di dalamnya terdapat dokumen dan sebuah ponsel. Layar ponsel menyala. Ada pesan terakhir yang belum terkunci. Barang terakhir sudah aman. Saksi sudah dibereskan. Jantung Ardi berdetak keras. Saksi sudah dibereskan. Artinya, mereka seharusnya mati. Dan pria itu mengira ia sudah berhasil. Ardi menatap hutan di depan. Kita tidak akan biarkan dia merasa aman. Ucapnya pelan, namun penuh tekanan. Permainan besar baru saja dimulai, dan kali ini bukan hanya satu orang yang akan jatuh. Kabut mulai menipis ketika mobil hitam itu diamankan. Sersan Ardi berdiri di samping kendaraan mewah tersebut. Kontrasnya terasa mencolok. Di tengah hutan terpencil yang penuh lumpur dan batang kayu tua, mobil itu tampak seperti benda asing yang tersesat di tempat yang salah. Namun Ardi tahu, mobil itu tidak tersesat. Mobil itu sengaja datang. Tim tambahan dari pos terdekat dipanggil. Area langsung disterilkan. Para lansia dibawa dengan tandu darurat menuju kendaraan evakuasi. Sebelum nenek itu benar-benar kehilangan kesadaran, ia menggenggam lengan Ardi. Matanya terbuka sedikit. Dia kira kami tak tahu siapa dia. Bisiknya lemah. Ardi menatapnya tenang. Ibu tenang. Kami akan cari tahu semuanya. Nenek itu menggeleng pelan. Bukan cari tahu. Tangkap dia. Kalimat itu membuat Ardi terdiam sesaat. Bukan sekadar ketakutan yang ia lihat di mata wanita tua itu. Ada keberanian, ada tekad bahwa kebenaran harus berdiri. Ambulans lapangan membawa mereka pergi. Kini hutan terasa berbeda. Bukan lagi tempat sunyi yang misterius, tapi tempat kejadian perkara. Ardi kembali ke mobil hitam tersebut. Seorang prajurit melapor. Nomor plat sudah kami kirim untuk identifikasi. Data sementara menunjukkan kendaraan ini terdaftar atas nama perusahaan konsultan. Perusahaan apa? Tanya Ardi. Prajurit itu menelan ludah sebelum menjawab. Perusahaan milik keluarga pejabat provinsi itu. Dan nama itu tidak perlu disebut keras-keras. Semua sudah tahu siapa yang dimaksud. Ardi menghela napas panjang. Potongan-potongan mulai menyatu. Pria berjas hitam. Gudang. Pengiriman barang. Obat terlarang. Saksi yang dibuang. Namun ada satu hal yang mengganjal. Orang sebesar itu tidak mungkin bergerak sendirian. Ia pasti memiliki jaringan. Dan jaringan itu mungkin jauh lebih besar dari yang terlihat. Salah satu prajurit membuka tas kulit yang ditemukan di mobil. Dokumen di dalamnya disusun rapi. Ada jadwal pertemuan. Ada daftar pengiriman dengan kode tertentu. Ardi memperhatikan satu lembar kertas yang mencantumkan tanggal dan lokasi. Gudang di pinggir kota. Tanggalnya 2 malam lalu. Waktu yang sama ketika para lansia itu melihat sesuatu. Siapkan tim kecil. Kita cek gudang itu malam ini. Perintah Ardi. Tanpa menunggu perintah atas dan tanya prajuritnya hati-hati. Ardi menatap lurus ke depan. Kalau kita menunggu, bukti bisa hilang. Keputusan telah dibuat. Sore itu juga laporan awal dikirim secara resmi. Namun Ardi cukup paham bagaimana sistem bekerja. Ketika nama besar terseret, seringkali ada upaya memperlambat. Malam turun dengan cepat. Gudang yang disebut dalam dokumen berdiri sunyi di kawasan industri yang mulai sepi aktivitas. Lampunya mati, gerbangnya terkunci. Tim bergerak diam-diam. Tidak ada sirene, tidak ada suara mencolok. Saat mereka menyelinap mendekat, Ardi melihat sesuatu yang membuatnya waspada. Bekas roda truk masih segar di tanah. Artinya aktivitas di tempat ini belum lama berhenti. Salah satu prajurit menemukan pintu samping yang tidak terkunci rapat. Ardi memberi isyarat. Mereka masuk perlahan. Aroma menyengat langsung menyeruak. Bukan aroma biasa. Bau kimia yang kuat. Di dalam gudang beberapa kardus masih tersusun. Sebagian sudah kosong. Sebagian lain tersegel. Ardi membuka salah satu kardus. Isinya bukan barang biasa. Itu paket-paket kecil yang dibungkus rapi. Tak perlu diuji lama untuk menyadari isinya adalah obat terlarang dalam jumlah besar. Jumlahnya tidak sedikit. Ini bukan operasi kecil-kecilan. Ini jaringan distribusi besar. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari belakang gudang. Semua senjata terangkat refleks. Seseorang berlari menuju pintu belakang.
"Berhenti!" teriak Ardi. Namun orang itu melompat melewati tumpukan kardus dan menghilang ke kegelapan malam. Ardi mengejar beberapa langkah, tapi orang itu sudah naik ke sepeda motor yang terparkir di luar dan melaju kencang. Ardi berhenti. Ia tidak perlu mengejar terlalu jauh. Yang lebih penting sudah ditemukan. Bukti nyata yang tidak bisa lagi disangkal. Ia menatap tumpukan paket di dalam gudang. Jika ini terbongkar sepenuhnya, bukan hanya satu pejabat yang akan jatuh. Sistem yang melindunginya bisa ikut retak. Dan untuk pertama kalinya, Ardi sadar, mereka tidak hanya melawan seorang pria berjas hitam. Mereka sedang menantang jaringan kekuasaan. Permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Dan malam itu baru saja membuka bab berikutnya. Malam itu gudang langsung dipasang garis pengaman. Tim forensik militer datang tanpa banyak suara. Kardus-kardus berisi obat terlarang didata satu persatu. Foto diambil, sampel diamankan. Semua dilakukan cepat namun rapi. Sersan Ardi berdiri di tengah gudang dengan wajah tegang. Ia tahu satu hal pasti. Begitu laporan ini naik ke tingkat atas, badai akan datang. Dan benar saja. Belum 1 jam setelah laporan resmi dikirim, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ardi menjawab dengan tenang. "Ya." Suara di seberang terdengar berat dan dingin. "Sersan Ardi, saya mendapat laporan Anda mengamankan sebuah gudang tanpa koordinasi penuh." Nada suaranya bukan bertanya, lebih seperti menekan. "Kami menemukan bukti kuat peredaran obat terlarang dalam jumlah besar." Jawab Ardi tegas. Hening beberapa detik. Lalu suara itu kembali berbicara. "Kasus ini sensitif. Anda diminta menahan diri sampai ada instruksi lebih lanjut." Ardi menatap tumpukan barang bukti di depannya. "Dengan hormat, barang bukti sudah kami amankan. Kami hanya menjalankan tugas." Nada di seberang berubah lebih tajam. "Kadang tugas tidak sesederhana yang terlihat, Sersan." Telepon terputus. Ruangan terasa semakin sunyi. Salah satu prajurit mendekat. Dari atasan dan Ardi mengangguk pelan. "Mulai sekarang kita bergerak lebih hati-hati." Ia tahu tekanan ini bukan kebetulan. Nama besar yang terlibat pasti sudah mulai bergerak. Keesokan paginya berita mengejutkan muncul di media lokal. Sebuah siaran pers singkat dari kantor pejabat provinsi itu menyatakan bahwa ia menjadi korban fitnah dan pencemaran nama baik. Ia mengaku sedang melakukan kunjungan sosial di wilayah pedesaan saat oknum tidak bertanggung jawab, mencoba menjebaknya. Ardi membaca berita itu dengan rahang mengeras. Narasi mulai dibentuk. Pelaku mencoba mengambil alih cerita. Tak lama kemudian 2 pria berpakaian rapi datang ke markas. Mereka mengaku sebagai kuasa hukum pejabat tersebut. Sikap mereka sopan, namun tatapan mereka penuh tekanan tersembunyi. "Kami ingin memastikan tidak ada kesalahan prosedur dalam tindakan semalam," ujar salah satu dari mereka. Ardi menjawab tenang. "Semua sesuai prosedur. Ada saksi korban, ada barang bukti." Pria itu tersenyum tipis. Saksi bisa salah ingat, apalagi dalam kondisi trauma. Kalimat itu membuat suasana ruangan menegang. Ardi menatap lurus ke mata pria tersebut. Memukul lansia dan membuangnya ke hutan bukan kesalahan ingatan. Tak ada lagi senyum di wajah kuasa hukum itu. Mereka pergi tanpa banyak kata, namun pesan mereka jelas. Kasus ini akan dilawan habis-habisan. Sementara itu di rumah sakit, kondisi para lansia mulai stabil. Sersan Ardi datang menjenguk secara langsung. Kakek yang pertama menunjuk di hutan itu kini sudah bisa duduk. Wajahnya masih lebam, tapi matanya lebih tegas. "Pak, kami dengar dia bilang kami pembohong," ujar kakek itu pelan. Ardi duduk di sampingnya. Kebenaran tidak berubah hanya karena dibantah. Nenek yang terbaring di ranjang sebelah membuka mata perlahan. "Dia akan mencoba menutup semuanya," katanya lemah. Ardi mengangguk. "Itu sebabnya kami butuh kesaksian ibu dan bapak." Ruangan itu hening sejenak. Kakek kedua yang sejak awal lebih banyak diam akhirnya berbicara. "Ada satu hal yang belum kami ceritakan." Ardi langsung fokus. "Apa itu?" Kakek itu menelan ludah. Malam itu bukan hanya ada dia. Ada seorang pria asing yang memanggilnya dengan nama kode. Ardi mengernyit. "Nama kode apa?" Kakek itu memejamkan mata mencoba mengingat. "Raja Wali." Nama itu terdengar sederhana. Tapi bagi Ardi itu bukan sebutan sembarangan. Nama kode berarti jaringan ini terorganisir. Bukan hanya transaksi gelap biasa. Ada struktur, ada sistem, dan pejabat itu mungkin hanya satu bagian dari sesuatu yang lebih besar.
Ardi berdiri perlahan. Permainan ini berubah level. Ini bukan sekadar membongkar satu orang korup. Ini tentang membongkar jaringan yang mungkin sudah lama beroperasi di balik layar kekuasaan. Sebelum keluar dari ruangan, nenek itu memanggilnya. "Sersan." Ardi menoleh. "Kalau kami kenapa-kenapa lagi, jangan hentikan kasus ini." Tatapan wanita tua itu penuh keyakinan. Ardi mengangguk tegas. "Saya janji." Di luar rumah sakit, langit tampak mendung. Badai belum datang, tapi Ardi tahu. Awan gelap sudah berkumpul. Dan kali ini, yang mereka hadapi bukan hanya seorang pria berjas hitam, melainkan sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya. Langit pagi tampak kelabu ketika Sersan Ardi berdiri di ruang briefing kecil markas. Di hadapannya terpampang papan berisi foto, peta lokasi, dan potongan informasi yang mulai dirangkai. Di tengah papan itu ada satu nama besar, pejabat provinsi yang wajahnya masih sering muncul di televisi, dengan pernyataan penuh pembelaan diri. Di sampingnya kini tertulis satu kata besar, Raja Wali. Ardi menatap kata itu cukup lama. Nama kode berarti organisasi, ucapnya pelan. Dan organisasi berarti struktur. Salah satu prajurit menambahkan laporan terbaru. Dan kami cek komunikasi di ponsel yang ditemukan di mobil. Ada beberapa pesan terenkripsi, tapi ada satu percakapan yang belum sempat dihapus. Ardi langsung mendekat. Pesan itu singkat. Pengiriman tahap 3 berhasil. Raja Wali akan pastikan jalur aman. Bersihkan saksi. Ardi menarik napas dalam. Tahap 3 berarti sudah ada tahap 1 dan 2. Ini bukan kejadian pertama. Lacak semua nomor yang berhubungan dengan kontak ini. Perintahnya. Tim intelijen mulai bekerja cepat. Beberapa jam kemudian hasil awal keluar. Nomor yang disebut Raja Wali sering terhubung dengan jaringan distribusi lintas kota. Bahkan ada catatan komunikasi dengan nomor luar negeri. Ruang briefing terasa semakin sempit. Kasus ini berkembang jauh lebih besar dari dugaan awal. Di sisi lain kota, pejabat itu menggelar konferensi pers. Dengan wajah tenang dan suara terkendali, ia berbicara di depan puluhan wartawan. "Saya difitnah oleh pihak yang ingin menjatuhkan reputasi saya," katanya mantap. Ia mengaku berada di hutan untuk kegiatan sosial pribadi. Ia menyangkal mengenal gudang atau transaksi ilegal apapun. Narasinya rapi, seolah semuanya sudah dipersiapkan. Beberapa media mulai terbelah opini. Ada yang mendukung penyelidikan, ada yang mulai mempertanyakan tindakan aparat. Tekanan publik mulai terasa. Sore harinya, Ardi menerima kabar yang membuat darahnya berdesir. Gudang yang mereka segel semalam tiba-tiba terbakar. Api melahap sebagian besar bangunan sebelum pemadam datang. Beruntung sebagian barang bukti sudah diamankan di markas, namun jelas sekali ada upaya menghilangkan jejak. Ardi berdiri di depan puing-puing yang masih berasap. "Ini bukan kebetulan," katanya pelan. Seseorang bergerak cepat, seseorang berusaha membersihkan jalur. Salah satu prajurit mendekat. Dan ada saksi yang melihat mobil mencurigakan meninggalkan lokasi sebelum api membesar. Ardi mengepalkan tangan. Raja Wali bergerak, dan mereka tahu sedang diawasi. Malamnya Ardi kembali ke rumah sakit untuk memastikan keamanan para lansia. Namun suasana berbeda. 2 petugas keamanan tambahan berjaga di depan kamar mereka. Ardi masuk dengan langkah tenang. Kakek yang pertama kali menunjuk itu tampak gelisah. "Ada orang bertanya tentang kami tadi siang," katanya pelan. "Siapa?" tanya Ardi. "Katanya dari lembaga bantuan sosial, tapi tatapannya tidak seperti orang membantu." Ardi menegang. Itu artinya jaringan itu mencoba memastikan apakah saksi masih hidup dan bisa bicara. Ancaman semakin nyata. Nenek itu menatap Ardi dengan sorot mata yang lebih kuat dari sebelumnya. "Kami tidak akan diam," katanya. Ardi mengangguk. "Tapi mulai sekarang pengamanan diperketat. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin resmi." Ia keluar dari ruangan dengan pikiran berat. Di lorong rumah sakit, ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Ardi mengangkatnya tanpa ragu. Suara di seberang kali ini berbeda, lebih muda, lebih dingin. "Anda menggali terlalu dalam, Sersan." Ardi tidak menjawab. Raja Wali tidak suka diganggu. Klik, telepon terputus. Ardi menatap layar ponselnya beberapa detik. Ancaman itu bukan gertakan kosong, itu peringatan. Namun bagi Ardi, peringatan itu justru memperjelas satu hal. Mereka sudah berada di jalur yang benar. Ia menatap keluar jendela rumah sakit. Lampu kota berkelip di kejauhan.
Di balik gemerlap itu mungkin tersembunyi jaringan besar yang selama ini tak tersentuh. Pejabat itu hanyalah wajah depan. Raja Wali adalah bayangan di atasnya. Dan untuk pertama kalinya, Ardi sadar. Jika ingin menjatuhkan sang pejabat, ia harus memotong sayap Raja Wali terlebih dahulu. Permainan semakin terbuka, ancaman semakin nyata. Dan kini ini bukan lagi hanya tentang keadilan bagi 3 lansia. Ini tentang menghentikan sebuah jaringan yang merasa tak tersentuh hukum. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dini hari terasa lebih sunyi dari biasanya. Di luar rumah sakit, 2 personel berjaga dengan waspada. Lampu lorong menyala redup. Suasana tampak tenang, terlalu tenang. Sekitar pukul 2 pagi, sebuah mobil putih berhenti tidak jauh dari pintu samping gedung. 2 pria turun dengan pakaian seperti petugas medis. Mereka membawa map dan tas kecil. Langkah mereka terlihat santai, namun tatapan mereka tidak. Salah satu penjaga menghentikan mereka. Bisa saya lihat identitasnya? Salah satu pria menunjukkan kartu dengan cepat, terlalu cepat. Penjaga itu belum sempat memeriksa detail ketika pria kedua bergerak. Gerakannya cepat dan terlatih. Sebuah pukulan keras membuat penjaga terjatuh. Pria lainnya mencoba melawan, namun disergap dari belakang. Semua terjadi dalam hitungan detik. Mereka masuk melalui pintu samping. Di lorong rumah sakit, langkah mereka terdengar ringan namun terarah. Mereka tahu kamar mana yang dituju. Di dalam kamar, kakek yang pertama menunjuk di hutan itu belum tertidur. Ia mendengar suara samar di luar. Pintu kamar terbuka perlahan. 2 sosok masuk. Bukan perawat, bukan dokter. Tatapan mereka dingin. Kakek itu langsung menyadari bahaya. Sebelum pria itu sempat mendekat, suara langkah cepat terdengar dari ujung lorong. Berhenti! Suara tegas itu menggema. Sersan Ardi berdiri di ujung koridor bersama 2 prajurit. Ia memang tidak pulang malam itu. Sesuatu dalam nalurinya mengatakan akan ada yang mencoba bergerak. 2 pria itu saling pandang sepersekian detik. Lalu salah satu dari mereka menarik sesuatu dari balik jaketnya. Bukan senjata api, jarum suntik. Ardi langsung paham. Mereka ingin membungkam saksi secara diam-diam. Turunkan itu, perintah Ardi. Salah satu pria berlari ke arah tangga darurat. Yang lainnya mencoba menerobos melewati Ardi. Namun prajurit sudah siaga. Pergulatan singkat terjadi di lorong sempit. Pria dengan jarum suntik berhasil dijatuhkan dan diborgol. Sementara satu lainnya melompat melalui jendela tangga darurat dan melarikan diri. Ardi tidak mengejar. Ia lebih memilih memastikan saksi selamat. Kakek itu gemetar. Nenek di ranjang sebelah menangis pelan. Dia kirim orangnya, bisik nenek itu. Ardi mengangguk. Ya, dan itu berarti mereka mulai panik. Pria yang tertangkap dibawa ke markas untuk diperiksa. Di ruang interogasi, pria itu awalnya diam. Namun bukti dan tekanan perlahan memecah ketenangannya. Kami hanya diperintah, katanya akhirnya. Oleh siapa? Tanya Ardi. Pria itu ragu, wajahnya pucat. Orang yang bekerja untuk Raja Wali. Nama. Ia menggeleng. Kami tidak pernah tahu nama asli. Semua komunikasi lewat perantara. Ardi mendekat. Perantara siapa? Pria itu terdiam beberapa detik. Lalu ia menyebut satu nama. Nama itu bukan pejabat yang sedang diselidiki. Nama itu adalah kepala dinas yang selama ini dikenal dekat dengan sang pejabat. Lingkaran mulai terlihat. Pejabat. Kepala dinas. Jaringan distribusi, Raja Wali di atas semuanya. Ardi keluar dari ruang interogasi dengan pikiran semakin tajam. Ini bukan serangan acak, ini perintah terstruktur. Artinya mereka tidak hanya ingin menghilangkan saksi, mereka ingin menghentikan penyelidikan sebelum mencapai pusat. Keesokan paginya, berita tentang percobaan pembungkaman saksi bocor ke media. Opini publik berubah drastis. Jika sebelumnya ada yang ragu, kini simpati mengalir kepada para lansia. Tekanan publik berbalik arah. Pejabat itu kembali muncul di media, kali ini dengan wajah lebih tegang. Ia membantah keras keterlibatan dalam penyerangan rumah sakit. Namun nada suaranya tidak setenang sebelumnya. Ardi menyadari sesuatu. Topeng mulai retak. Semakin mereka mencoba menutup, semakin banyak yang terbuka. Namun Ardi juga tahu risiko semakin besar. Jika mereka sudah berani menyerang di rumah sakit, artinya batas moral mereka sudah hilang. Permainan ini tidak lagi sekadar politik dan uang. Ini tentang siapa yang bertahan hidup. Malam itu, Ardi berdiri sendirian di ruang briefing. Ia memandang papan yang kini semakin penuh. Benang merah mulai jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa pusat dari semua ini sudah tidak jauh. Raja Wali bukan hanya bayangan.
Raja Wali bisa dijatuhkan. Tapi untuk itu mereka harus memancingnya keluar. Dan Ardi sudah mulai menyusun rencana. Langkah berikutnya bukan sekadar bertahan. Langkah berikutnya adalah menyerang balik. Ruang briefing malam itu hanya diterangi satu lampu di atas meja. Papan penyelidikan kini penuh dengan foto, peta jalur distribusi, dan daftar nama yang saling terhubung. Di tengah semuanya masih tertulis satu kata, Raja Wali. Sersan Ardi berdiri dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya tajam. Ia tahu jika terus bertahan, mereka hanya akan diserang diam-diam. Satu-satunya cara adalah memancing pusat jaringan untuk bergerak terbuka. Kita bocorkan sebagian informasi, katanya akhirnya. Beberapa prajurit saling pandang. Informasi apa Dan? Kita umumkan bahwa kita sudah mengantongi nama koordinator utama distribusi tahap 3. Padahal mereka belum sepenuhnya yakin. Itu umpan. Jika jaringan ini terstruktur, maka orang yang merasa terancam akan bergerak. Dan ketika mereka bergerak, mereka meninggalkan jejak. Keesokan harinya berita itu muncul. Militer menyatakan telah mengidentifikasi koordinator lapangan jaringan obat terlarang yang terhubung dengan pejabat provinsi. Nama tidak disebutkan, namun cukup untuk mengguncang. Di kantor pejabat itu, suasana berubah panas. Beberapa staf terlihat keluar masuk ruangan dengan wajah tegang. Sang pejabat sendiri terlihat lebih jarang muncul di depan publik. Ardi mendapat laporan dari tim intelijen. Kepala dinas yang disebut dalam interogasi kemarin tiba-tiba mengajukan cuti mendadak. Ardi tersenyum tipis. Dia merasa terancam. Sore itu, pergerakan mencurigakan terdeteksi. Sebuah kendaraan hitam keluar dari rumah kepala dinas tersebut dengan kecepatan tinggi. Mobil itu menuju ke arah kawasan Pelabuhan Lama. Ardi langsung bergerak bersama tim kecil. Tidak ada sirene. Tidak ada konvoi mencolok. Mereka mengikuti dari jarak aman. Mobil itu berhenti di sebuah gudang tua dekat dermaga. Tempat itu terlihat tak aktif sejak lama. Namun lampu di dalamnya menyala. Ardi memberi isyarat. Tim menyebar mengelilingi bangunan. Dari celah pintu terlihat beberapa orang berkumpul. Salah satunya adalah kepala dinas yang disebut dalam interogasi. Dan di hadapannya berdiri seseorang yang wajahnya tertutup bayangan. Sosok itu tenang. Posturnya tegap. Geraknya penuh kendali. Ardi memperhatikan dengan saksama. Kepala dinas itu berbicara dengan nada panik. Kita harus hentikan semuanya. Mereka sudah terlalu dekat. Sosok di depannya menjawab dengan suara rendah namun tegas. Tidak ada yang dihentikan. Yang dihentikan hanya yang menjadi beban. Kalimat itu membuat suasana di dalam ruangan terasa dingin. Ardi tahu, itu bukan bawahan biasa. Itu pemimpin. Salah satu pria menyerahkan map tebal kepada sosok tersebut. Di momen itulah wajahnya sedikit terkena cahaya lampu. Ardi membeku. Ia mengenali wajah itu. Bukan pejabat provinsi, bukan kepala dinas, tapi seseorang yang lebih jarang terlihat. Seorang pengusaha besar yang dikenal sebagai donatur berbagai proyek sosial. Seseorang yang selama ini tampak bersih. Itulah Raja Wali, bukan sekadar nama kode, ia nyata. Dan ia berdiri di sana. Ardi memberi sinyal penangkapan. Namun sebelum tim bergerak, suara mesin kapal terdengar dari belakang gudang. Sosok Raja Wali menoleh cepat. Tatapannya tajam seperti sudah menyadari sesuatu. Keluar, perintahnya singkat. Lampu gudang tiba-tiba dipadamkan. Kegelapan menyelimuti ruangan. Teriakan terdengar. Langkah kaki berhamburan. Ardi dan tim menerobos masuk. Namun dalam kekacauan itu, beberapa orang melarikan diri ke arah dermaga. Suara tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Kepala dinas berhasil ditangkap. Beberapa anak buahnya juga. Namun ketika Ardi mencapai dermaga, ia hanya melihat kapal cepat yang sudah menjauh dari pantai. Di atas kapal itu berdiri sosok yang tadi berada di gudang. Angin malam menerpa jas gelapnya. Ia menatap ke arah Ardi dari kejauhan. Tidak panik, tidak tergesa, seolah memberi pesan. Permainan belum selesai. Kapal itu melaju semakin jauh hingga menghilang di gelap laut. Ardi berdiri di tepi dermaga dengan rahang mengeras. Mereka hampir mendapatkannya. Hampir. Namun satu hal kini pasti. Raja Wali bukan bayangan lagi. Ia punya wajah, ia punya identitas. Dan ia baru saja menunjukkan bahwa ia tidak mudah dijatuhkan. Ardi menatap laut yang kembali tenang.
Jika Raja Wali memilih kabur, berarti tekanan sudah benar-benar terasa, dan orang yang terpojok biasanya membuat kesalahan. Kali ini bukan lagi soal membongkar jaringan, ini tentang menangkap pemimpinnya. Dan Ardi bersumpah dalam hati, pertemuan berikutnya tidak akan berakhir dengan pelarian. Malam di dermaga itu menyisakan bau laut dan rasa gagal yang tipis namun tajam. Sersan Ardi tidak berbicara sepanjang perjalanan kembali ke markas. Di kepalanya hanya ada satu gambaran, wajah pria yang disebut sebagai Raja Wali, tenang, terkendali, seolah sudah memperhitungkan kemungkinan terburuk. Namun pelariannya bukan kemenangan. Pelarian adalah tanda tertekan, dan orang tertekan membuat celah. Kepala dinas yang ditangkap langsung diinterogasi intensif. Berbeda dengan anak buahnya, pria ini lebih sulit ditembus. Ia terbiasa menghadapi tekanan. Terbiasa menyembunyikan kepanikan di balik wibawa. Awalnya ia hanya mengulang satu kalimat. Saya tidak tahu apa-apa. Ardi duduk di seberangnya dengan tenang. Gudang terbakar, rumah sakit diserang. Anda ada di pertemuan dermaga, dan Anda masih tidak tahu apa-apa. Hening panjang. Keringat mulai terlihat di pelipis kepala dinas itu. Ardi tidak menaikkan suara, justru nada tenang seringkali lebih menghancurkan. Raja Wali tidak akan kembali menjemput Anda, lanjut Ardi pelan. Orang seperti dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Kalimat itu mengenai sasaran. Sorot mata kepala dinas itu berubah. Ada rasa takut yang akhirnya muncul. Jika saya bicara, katanya pelan, saya tidak akan hidup lama. Ardi menjawab tanpa ragu. Jika Anda tidak bicara, Anda juga tidak akan selamat, tapi tanpa perlindungan. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Beberapa menit yang terasa lama berlalu. Akhirnya pria itu menunduk. Raja Wali bukan hanya pengusaha, ia investor utama jaringan ini. Pejabat provinsi itu hanya tameng politik. Ardi sudah menduga. Tahap 3 yang kalian maksud apa? Itu ekspansi jalur distribusi ke luar negeri. Pelabuhan kecil, jalur laut pribadi, semua sudah disiapkan. Dan siapa saja yang terlibat? Kepala dinas itu menyebut beberapa nama. Beberapa mengejutkan. Ada aparat, ada pengusaha. Bahkan ada tokoh publik yang selama ini dikenal bersih. Lingkaran itu jauh lebih luas dari yang terlihat di permukaan. Sementara itu tekanan publik semakin besar. Berita penangkapan di dermaga bocor ke media. Wajah kepala dinas tersebar luas. Opini masyarakat mulai berbalik total. Pejabat provinsi itu mulai kehilangan dukungan. Beberapa rekan politiknya menjaga jarak. Namun yang paling mengejutkan datang dari internal. Salah satu staf dekat pejabat itu diam-diam menghubungi tim penyelidik. Ia meminta perlindungan. Ia mengaku memiliki rekaman percakapan yang bisa menghancurkan semuanya. Pertemuan dilakukan secara rahasia di lokasi aman. Staf itu terlihat ketakutan. Saya tidak tahan lagi, katanya gemetar. Saya tahu apa yang mereka lakukan. Ia menyerahkan sebuah flash drive kecil. Di dalamnya terdapat rekaman suara. Percakapan antara pejabat provinsi dan Raja Wali. Suara Raja Wali terdengar jelas. Kalau saksi itu hidup, kita habis. Pejabat itu menjawab dengan nada kesal. Urus saja seperti biasa. Jangan sampai nama saya muncul. Rekaman itu cukup. Bukan lagi dugaan. Bukan lagi asumsi. Itu pengakuan tidak langsung yang tak terbantahkan. Ardi memutar rekaman itu beberapa kali. Setiap kata terasa seperti palu yang memecah benteng pertahanan mereka. Namun di saat yang sama, kabar buruk datang. Raja Wali menghilang, rumah mewahnya kosong, kantornya ditutup, beberapa rekeningnya dipindahkan dalam jumlah besar ke luar negeri. Ia bergerak cepat, sangat cepat. Ardi berdiri di ruang briefing dengan wajah serius. Kita punya bukti kuat, tapi kalau dia lolos ke luar negeri, semuanya jadi lebih sulit. Salah satu prajurit bertanya, apa langkah kita Dan? Ardi menatap peta pelabuhan yang tergantung di dinding. Dia menggunakan jalur laut. Itu berarti dia punya titik keluar tertentu yang aman. Ia menunjuk satu lokasi, pelabuhan pribadi milik perusahaan logistik yang terhubung dengan bisnis Raja Wali. Kita tutup semua jalur itu malam ini. Operasi besar mulai disiapkan. Bukan lagi pengintaian kecil, ini pengepungan. Raja Wali mungkin merasa selangkah di depan, namun kini ruang geraknya semakin sempit. Di tempat yang tidak diketahui, Raja Wali pasti sedang menyusun rencana pelarian terakhir. Dan Ardi tahu, konfrontasi berikutnya tidak akan berakhir dengan jarak dan tatapan dari kejauhan. Kali ini salah satu dari mereka akan benar-benar jatuh.
Malam itu angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Ombak menghantam dermaga dengan suara berat yang berulang. Di kejauhan, lampu pelabuhan pribadi milik perusahaan logistik Raja Wali masih menyala. Sersan Ardi berdiri di dalam kendaraan taktis, memantau pergerakan melalui teropong malam. Semua unit siaga, jangan bergerak sebelum aba-aba, ucapnya tenang melalui radio. Informasi intelijen terakhir menyebutkan satu kapal cepat akan berangkat sebelum dini hari. Tidak terdaftar secara resmi. Tanpa manifest jelas, itu pasti jalur keluar terakhir Raja Wali. Beberapa menit terasa panjang, lalu sebuah mobil hitam memasuki area pelabuhan. Kendaraan itu berhenti dekat dermaga privat, pintu terbuka. Sosok yang turun membuat Ardi langsung fokus. Raja Wali, ia mengenakan mantel gelap panjang. Wajahnya tetap tenang, tidak terlihat seperti buronan, lebih seperti seseorang yang sedang menghadiri pertemuan bisnis biasa. Dua orang pengawal berdiri di sampingnya. Di ujung dermaga, kapal cepat sudah menyala mesinnya. Target visual, bisik salah satu prajurit. Ardi menunggu beberapa detik. Ia ingin memastikan tidak ada warga sipil di sekitar. Begitu area dipastikan steril, ia memberi perintah tegas. Bergerak sekarang. Lampu sorot tiba-tiba menyala terang, mengarah ke dermaga. Berhenti, angkat tangan. Suara komando menggema di atas suara ombak. Raja Wali tidak langsung bergerak. Ia menoleh perlahan ke arah sumber cahaya. Tatapannya tajam, tidak panik. Pengawalnya justru lebih dulu bereaksi. Salah satu mencoba menarik senjata. Tembakan peringatan dilepaskan. Situasi meledak dalam hitungan detik. Salah satu pengawal berhasil dilumpuhkan. Yang lain mencoba menutup jalan menuju kapal. Raja Wali bergerak cepat menuju tangga kapal. Ardi berlari mengejarnya. Jarak mereka tidak sampai 20 meter. Berhenti, teriak Ardi. Raja Wali menoleh sekilas. Semua orang punya harga, Sersan, katanya lantang di tengah angin. Ardi tidak menjawab. Ia mempercepat langkah. Raja Wali hampir mencapai dek kapal ketika Ardi berhasil menarik bagian belakang mantelnya. Keduanya terjatuh di dermaga kayu. Pergulatan singkat terjadi. Raja Wali ternyata tidak selemah yang terlihat. Gerakannya terlatih. Ia mencoba melepaskan diri dan kembali bangkit. Namun prajurit lain sudah tiba. Raja Wali akhirnya terdesak. Ia berdiri dengan napas berat. Lampu sorot masih menyorot wajahnya dengan jelas. Untuk pertama kalinya, tidak ada bayangan yang menutupinya. Permainan ini belum selesai, katanya dingin. Ardi menatap lurus ke matanya. Justru ini akhir permainanmu. Raja Wali tidak melawan lagi. Tangannya diborgol. Mesin kapal dimatikan. Pelarian terakhir gagal. Penangkapan itu segera menyebar ke media nasional. Foto Raja Wali dalam kondisi diborgol menjadi headline di berbagai saluran berita. Publik terkejut. Nama besar yang selama ini dikenal sebagai filantropis ternyata adalah pusat jaringan distribusi obat terlarang. Pejabat provinsi yang sebelumnya membantah keras kini kehilangan pijakan. Dengan rekaman suara, kesaksian saksi, dan penangkapan Raja Wali, posisinya runtuh. Beberapa hari kemudian ia resmi ditahan. Ruang sidang dipenuhi wartawan dan masyarakat. Para lansia hadir dengan pengawalan ketat. Kakek yang pertama menunjuk di hutan itu berdiri sebagai saksi. Suaranya masih pelan, tapi tidak lagi gemetar. Kami hanya ingin hidup tenang, tapi mereka hampir menghilangkan kami. Keheningan menyelimuti ruang sidang. Rekaman suara diputar. Bukti transaksi ditampilkan. Alur uang dijelaskan. Semua potongan akhirnya menyatu di depan publik. Raja Wali duduk tanpa ekspresi. Pejabat itu tertunduk. Topeng mereka benar-benar runtuh. Beberapa minggu kemudian putusan dibacakan. Hukuman berat dijatuhkan. Penjara panjang. Penyitaan aset. Pencabutan jabatan. Tidak ada celah. Tidak ada kompromi. Di luar gedung pengadilan, masyarakat berkumpul. Bukan untuk marah, tapi untuk menyaksikan keadilan ditegakkan. Sersan Ardi berdiri tidak jauh dari sana. Ia melihat tiga lansia itu keluar dari gedung dengan langkah perlahan, namun kepala tegak. Hutan tempat mereka dibuang kini terasa jauh. Namun peristiwa itu menjadi awal dari terbongkarnya jaringan besar. Ardi menarik napas panjang. Kebenaran memang sempat terkubur, tapi tidak pernah benar-benar mati. Dan kali ini, ia menang. Pagi itu hutan kembali diselimuti kabut tipis. Tempat yang dulu menjadi lokasi pembuangan kini tampak tenang. Burung kembali bersuara.
Angin berdesir lembut melewati pepohonan tinggi. Tidak ada lagi teriakan minta tolong. Tidak ada lagi langkah tergesa penuh ketakutan. Sersan Ardi berdiri di titik yang sama. Seperti malam pertama ia menemukan para lansia. Tanahnya sudah mengering. Bekas kekerasan tak lagi terlihat. Namun ia tahu hutan ini menyimpan ingatan. Beberapa meter di belakangnya, 3 lansia itu berdiri bersama petugas pendamping. Kondisi mereka jauh lebih baik. Wajah yang dulu lebam kini mulai pulih. Meski garis keriput tetap ada, sorot mata mereka berbeda. Lebih tenang, lebih kuat. Kakek yang pertama menunjuk malam itu melangkah perlahan mendekati Ardi. "Saya tidak menyangka masih bisa berdiri di sini," katanya pelan. Ardi menatapnya dengan hormat. "Bapak berdiri bukan karena keberuntungan, tapi karena keberanian." Kakek itu tersenyum tipis. "Kami hanya tidak ingin mati sebagai orang yang dibungkam." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Nenek yang dulu terbaring lemah kini berjalan dengan tongkat kecil. Ia memandang ke arah pepohonan. "Waktu kami dibuang di sini, saya pikir hidup kami selesai," ucapnya. Ia terdiam sejenak. Ternyata itu justru awal. Ardi memahami maksudnya. Dari tempat inilah semuanya terbuka. Dari tempat sunyi inilah jaringan besar runtuh. Beberapa bulan telah berlalu sejak putusan pengadilan. Raja Wali dan pejabat yang menjadi tameng politiknya kini menjalani hukuman panjang. Aset mereka disita. Jaringan distribusi mereka dibongkar hingga ke akar. Beberapa nama besar lain ikut terseret. Banyak yang terkejut, banyak yang marah. Namun lebih banyak lagi yang merasa lega. Media sempat ramai. Lalu perlahan berita itu tenggelam oleh peristiwa lain. Namun bagi para korban, cerita ini tidak pernah sekadar berita. Itu adalah hidup mereka. Di markas, nama Sersan Ardi sempat disebut dalam penghargaan internal, namun ia tidak pernah mencari sorotan. Baginya, tugas hanyalah tugas. Suatu sore, ia menerima sebuah surat tulisan tangan dari salah satu lansia itu. Isinya singkat, "Terima kasih karena tidak berpaling." Ardi membaca surat itu dalam diam, bukan penghargaan atau liputan media yang paling berarti. Tapi fakta bahwa seseorang yang hampir kehilangan segalanya kini bisa hidup tenang. Kembali di hutan, ketiga lansia itu menundukkan kepala sejenak. Bukan untuk mengenang ketakutan, tapi untuk mensyukuri keselamatan. Kakek kedua yang sejak awal lebih banyak diam, akhirnya berbicara. "Kami dulu takut kekuasaan tidak bisa dikalahkan." Ia menatap Ardi. Ternyata yang tidak bisa dikalahkan adalah kebenaran. Angin berhembus lembut melewati mereka. Kabut perlahan menghilang, digantikan cahaya matahari pagi yang menembus sela pepohonan. Simbol sederhana, gelap tidak pernah abadi. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ardi menoleh sekali lagi ke arah titik awal semuanya. Ia teringat suara serak yang memecah kabut pagi itu. Jangan biarkan dia lolos. Kini orang itu tidak lolos. Bukan hanya tertangkap, tapi dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan publik. Hutan kembali sunyi. Namun bukan sunyi karena ketakutan, sunyi karena damai. Ardi melangkah pergi bersama timnya. Langkahnya mantap. Ia tahu, di luar sana mungkin masih ada Raja Wali lain. Masih ada jaringan lain yang bersembunyi di balik jas rapi dan senyum ramah. Namun ia juga tahu satu hal pasti. Selama ada yang berani menunjuk ke arah kebenaran, selama ada yang berani bersuara meski tubuh terluka, maka selalu ada harapan. Kamera perlahan menjauh. 3 lansia itu berjalan keluar dari hutan dengan cahaya pagi di belakang mereka. Dan suara narasi terakhir terdengar tenang namun dalam. Kebenaran mungkin bisa dibuang ke tempat paling sunyi. Namun ia selalu menemukan jalan untuk kembali. Layar menghitam. Tamat.